setelah diselidiki ternyata bukan pencopet ya, pembantu. Jadi sampai di rumah langsung dicuciin, dibalikin lagi ke dia. Enggak. I wish, tapi enggak. Jadi semua ada kalung berlianku juga ada, iPod semua di dalam situ. Hilang ya? Hilang. Okay. Nah untungnya handbagnya nggak diambil. Yang justru yang pentingnya Yang ya? pentingnya enggak. Nah, Wen, waktu kejadian itu ya, apa yang lo rasakan sampai lo ingin mengambil tasnya Rahma? Lo bukan sih malingnya? Malingnya Wendy. Maksudlah? Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, aduh, tadi yang cowok-cowok pengen jadi copet juga nggak ngeliat Rahma masukin ke sini? Kalau aku yang masukin mau jadi copet? Iya, ini juga bohong-bohongan kok dalamnya. Busa. Oke, pemirsa malam ini kami hadir lagi untuk Anda. Dan malam ini seperti tadi teman-teman saya udah ngomong di depan, kita agak punya bahasan yang sedikit-sedikit kriminal apa gitu gimana ya. Kita akan ngomongin soal copet! Copet! Kita akan ngomong soal copet. Nah, untuk itu kita sudah mengundang beberapa orang yang tidak saja punya, sebenarnya lebih kepada keahlian kecepatan tangan ya. Kalau orang copet itu kan tangannya cepet banget dong. Ya nggak, ya nggak dong. Ya kan ya dong, bener kan? Bener dong, ya kan? Nah, malam ini kita sudah kedatangan 2 tamu ya. Yang satu, kita kenalin dulu, namanya adalah Bob Vernon dan juga Mas Budi. Pak Budi. Oh. Ada tampang copet nggak? Enggak kan? Nah satu tuh yang botak tadi itu namanya Bo. Dia itu punya kecepatan tangan gitu deh. Dia copet tapi dia juga seorang entertainer. Nah kalau yang di sebelahnya memang Pak Budi itu adalah mantan copet. Tapi ingat mantan. Jangan jadi takut dong Mbak. Itu mantan kok ya. Nah selain mereka berdua kita juga punya salah satu tamu yang juga punya kecepatan tangan untuk melepaskan diri dari segala macam belenggu dan sebagainya deh. Salah satunya mungkin borgol, nanti kita ngobrol sama dia. Inilah Erik. Ya. Seperti apa sih pekerjaan mereka ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka. Dan selain itu kita juga malam ini akan bergoyang bersama seorang penyanyi yang pertama kali dan yang nyanyi asli lagu Bang Ejemis siapa ini Pak. Dia adalah Ria Amelia. Oh ya. Jadi gitu ternyata tampangnya Ria Amelia ya. Sementara ini kita seringnya dengernya di telepon lah, di mana itu tampangnya. Nanti dia akan nyanyi buat kita. Dan buat penonton di studio silahkan untuk memilih siapa yang akan kecopetan atau siapa yang akan mencopet hatinya Jengiskan. Apakah Wendy atau Rahma Azhari. Nanti angkat ya kertasnya seperti biasa. Yang merah untuk Rahma, yang hijau untuk Wendy. Ya. Tepuk tangan juga buat Kang Ade dan teman-teman dari Idea Percussion. Dan tentunya seperti biasa juga terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di studio. Teman-teman dari STIE Ipwija. Yeay! Juga terima kasih buat teman-teman dari Universitas Mercu Buana. Yeay! Ya, terima kasih penonton saya malam ini. Bajunya udah pink ya, kita sama. Tepuk tangan buat teman-teman dari Caster Club. Oke. Dan langsung saja saya akan panggil tamu-tamu saya. Yang satu ini cantik, tadi kita udah lihat ya. Kalau ngelihat dia semua orang, makasih juga kembali. Kalau misalnya ngelihat yang satu ini, semua orang ingin mencuri hatinya, ingin mencopet hatinya. Tapi kalau ngelihat yang satunya lagi, orang-orang lari karena tampaknya kayak pencopet. Ya, ini dia Rahma Azhari dan juga Wendy Cagur. Hati-hati. Silakan Bentar. Lihat ya. Cincin aku, gelang aku, jangan sampai. Copet. Sekarang yang copet siapa sih? Gua apa lo sih? Sebentar Mbak, dompetnya banyak amat Mbak. Nyimpennya di semua tempat. Orang mah dompet, enggak. Aku nggak kuat bawa berangkas.
Sar lagi itu kan aku kebalik-balik. Ram, masih Iya. di sini, Mak, uangnya tadi? Enggak dibalikin lagi. Oh, udah balik lagi. Hebat. Kenapa? Duitnya taruh di sini. Begitu dibuka, orangnya begini. Yang dipoto. Malu. Ya, malam ini tamu-tamu kita ada yang mantan copet, ada yang copet entertainer. Nah, tapi pengen nanya dulu, kalau Rahma tuh pernah nggak ngalamin hal-hal seperti itu? Kecopetan, malingan, apa gitu pernah nggak? Sering, lebih dari 2 kali ya. Yang terakhir sih baru banget kemarin September, tanggal 6 September. Wah, sampai apa loh? Tanggal berapa ya? Tanggal 20, pokoknya September. Tanggal Aku 6. pas di Gua di San mana? Francisco. Dia di San Francisco, lo di mana? Oh, di LA. Deket dong ya. Aku pas di SF lagi love fest gitu kan, udah deh heboh pakai kostum segala macem, terus gitu udah di mobil berdua ya sama temanku, aku bawa tas, karena kan nginep. Tas itu aku taruh di mobil, abis belanja juga, tas gede gitu, sama ada handbag juga yang biasa ada dompet, ada kredit card segala macam. Tapi ini untungnya copetnya, malingnya, itu ngambilnya tas yang lebih gede gitu, tapi emang ada baju kotor, ada celana dalam kotor semua. Itu. Sebentar. Kira-kira ini malingnya ada hubungannya sama Cut Meme nggak ya? Enggak. Soalnya ada celana dalam. Enggak ada dalamku sendiri, baju ganti. Enggak, emang BH, setelah segala diselidiki ternyata bukan pencopet ya. Pembantu. Jadi sampai di rumah langsung dicuciin, dibalikin lagi ke dia. Enggak, I Oh, enggak? wish, tapi enggak. Jadi semua ada Jadi kalung, semua itu ya? kalung berlianku juga ada, kalung berlian. iPod, semua di dalam Itu situ. hilang ya? Hilang. Oke. Nah untungnya handbagnya enggak diambil, Yang justru yang pentingnya yang ya? pentingnya enggak. Nah, Wen, waktu kejadian itu ya, apa yang lo rasakan sampai lo ingin mengambil tasnya Rahma? Lo bukan sih malingnya? Malingnya Wendy. Maksud lah? Enggak lah, bukan gua. Gua yang pasti Tapi gua nggak mungkin nyopet seorang gadis seperti dia. Yang pasti gua akan nyuruh temen gua. Sama aja lagi. Tapi lo sendiri pernah nggak kecopetan? Pernah. Kejadiannya naik kereta. Jadi mau survei tempat buat inaugurasi lah acara kampus sama teman-teman cowok. Nah terus tiba-tiba gue naik dari Depok turun di Tebet. Penuh banget tuh kereta turun dan segala macem. Gue turun ribut dong langsung, ada ibu-ibu marahin suaminya. Bapak gimana sih, makanya naruh dompet yang bener dong, jangan di kantong belakang. Dia kecopetan, terus gimana kita mau pulangnya? Terus gue cuma ketawa-ketawa. Bego tuh, lihat tuh, naruh sembarangan di belakang. Kayak gua dong di samping. Aman dong, Dompet Phil. lo. Gua bawa Dompet tas lo. gemblo kan, gua jalan, set. Gua pengen dengerin Walkman, gua pegang. Walkman gua hilang. Itu bener gila. Gua malunya minta ampun, udah kecopetan, sombong, begitu. Ngomong-ngomong soal copet ya. Nah tadi udah aku kenalin di depan, sekarang mau saya panggil ya. Ini adalah seorang, jangan takut, lagi-lagi ini adalah Pak Budi, dia adalah mantan pencopet. Kita tanya bagaimana dulu profesinya dia, profesi loh, pencopet juga profesi ya. Langsung aja kita panggil Pak Budi. Oke. Pak Budi, maaf, biar deket sama Rahma. Oh, baik. Iya, Iya, Pak Budi, baik kabar? kabar baik. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, kita pengen nanya nih sama Pak Budi. Pak Budi waktu itu berapa lama jadi pencopet? 10 tahun dah kurang lebih. 10 tahun. Dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh? 85 sampai 95. 85 sampai 95. Wah, udah dapat berapa award tuh ya? Itu Berapa dompet pertanyaan Rama? tadi Pak Budi sempat cerita, jadi dia 10 tahun itu udah masuk ke dalam organisasi Ikatan Pencopet Wilayah Jakarta. Jadi kalau disingkat IPWIJA. Saya pengen tahu dulu alasan Pak Budi waktu itu pengen jadi akhirnya jadi pencopet kenapa, Pak? Satu, tuntutan ekonomi. Kedua, karena pergaulan ya kan. Oh, karena pergaulan juga, Pak. Iya. Waktu itu Bapak jadi pencopet daerah mana? Pasar Ikan, terus Jambatan 2. Pasar Ikan, Jembatan 2. Biasanya tuh di tempat-tempat seperti apa sih? Maksudnya dalam kondisi seperti apa tuh Bapak bisa nyopet? Pas ngantri waktu bioskop main Big Net jam 12 malam. Itu. Oh, jadi actingnya. kalau misalnya orang lagi dempetan segala macam betul. gitu. Betul. Iya, Bapak nah itu. nyopetnya pas di Nyopet. situ. Bapak nyopet sendiri atau ada timnya? Tim. Dan bilang-bilang Pak, saya. Ada timnya. Tim. Ada timnya. Jadi gimana cara kerjanya coba Bapak jelaskan. Jadi kalau timnya kita bertiga, nah, jadi yang depan harus ngejagain, di belakang
kita bantu dorong, depan nahan jadi goyangin, terus baru tarik. Gitu. Oh, Itu goyangin baru tarik kan? Iya. Berarti kalau misalnya lagi ngantri bioskop atau mungkin lagi ada dangdutan gitu-gitu Iya, ya Pak betul. ya? Jadi dorong-dorongan, ambil terus langsung dioper-oper atau gimana? Dioper ke belakang. Supaya jangan ada barang bukti. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Terus Pak, kalau dalam sehari, biasanya Bapak itu, Pak Budi dulu tuh bisa mencopet berapa banyak? Kadang-kadang dapat 4, Dapat 4. dapat 3.